Kalau waktu itu dideklarasikan Anies AHY pembicaraannya, deklarasi itu adalah deklarasi kekalahan Anies, pada saat yang sama adalah deklarasi kemenangan Demokrat. Tiket 5 tahun yang lalu kan tiket yang sudah robek-robek, pakai tiket 2019 itu kan kemudian mengandaikan, mengasumsikan politik itu statis. Politik 2023, 2024 itu sama dengan politik 2019. Kan problematik ini dari logika politik kan. Ya. Gitu. Anas Urbaningrum buka-bukaan dengan Akbar Faisal, yaitu bagaimana Anas menganalisa dalam pembicaraan tersebut, untung Anies tidak bergabung atau tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat dengan mengusung AHY menjadi cawapres. Analisa Anas Urbaningrum adalah apa? Karena meyakini jika Anies Baswedan bergabung dengan Demokrat mencawapreskan AHY, maka itu adalah kekalahan Anies, start kekalahan Anies dan kemenangan AHY. Bagaimana memang analisa Anas Urbaningrum ini beralasan ya, karena Demokrat setelah SBY tidak berkuasa itu sudah tidak dapat animo dari masyarakat lah, kurang lah ya. Apalagi ada perseteruan dengan Muldoko, Demokrat Muldoko. Kemudian Anas juga menyampaikan kekesalannya sebenarnya, walaupun dengan bahasa diplomatis. Anas Urbaningrum itu mengelola pembicaraan tersebut karena saya yakin dia menghindari sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Tapi memang luar biasa apa yang disampaikan Anas Urbaningrum, bahwa dia itu sampai saat ini meyakini bahwa dirinya benar, tidak salah dalam kasus yang dituduhkan, adalah landasannya pidato SBY saat di Jeddah. Bagaimana kalimat permohonan terhadap KPK-nya itu benar-benar merujuk agar Anas Urbaningrum itu ditersangkakan. Adalah kalimatnya walaupun tidak sesuai dengan aslinya ya kalimatnya, tapi KPK harus segera memperjelas statusnya Anas Urbaningrum. Jika salah cepat distatuskan tersangka, kemudian jika tidak salah diperjelas apa alasannya. Seharusnya kalau Anas Urbaningrum salah dijelaskan, kalau jelas dijelaskan kemudian diputuskan, kemudian kalau benar ya segera disampaikan kebenarannya. Tapi aneh memang kalimat itu ya, kalimat itu yang Anas Urbaningrum sampaikan saat SBY di Jeddah saat tahun 2013 kalau tidak salah itu, memang diplomatis banget kalimatnya. Tolong KPK segeralah tentukan statusnya Anas Urbaningrum. Jika salah cepat divonis salah, jika tidak salah maka berikan alasan kenapa tidak salah. Harusnya kan jika salah cepat divoniskan salah, jika benar ya divoniskan benar gitu ya. Statusnya gitu, bukan vonis hukumnya tapi statusnya gitu. Tapi itulah Anas Urbaningrum, kepandaiannya dalam berdiplomasi, maka ini membuat harapan terhadap Anas Urbaningrum dan partainya yang saat ini lagi dinahkodai, kemudian nantinya akan mendapat comeback ya, nama Anas Urbaningrum bisa terkembalikan, kemudian tuduhan-tuduhan saat ini bisa hilang dengan apa yang disampaikan Anas. Harapannya itu dengan realita-realita yang ada di dinamika politik yang ada di negeri ini. Dan Anas Urbaningrum menyatakan dalam podcast tersebut dia itu sangat pede melihat praktek-praktek para politisi yang saat ini bagaimana prakteknya. Maka Anas Urbaningrum dengan partainya sangat optimis dan pede bahwa dirinya
masih bisa berkompetisi dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah Anas memberi harapan ya, analisanya itu memberi harapan kepada pasangan Anies, pada pasangan Anies Gus Muhaimin untuk memenangkan Pilpres ini masih besar, dan karena alasannya adalah tidak mengambil AHY sebagai cawapresnya. Jika mengambil AHY maka itu adalah kekalahan Anies dan kemenangan buat Demokrat. Maka kita lihat juga saat ini Demokrat bagaimana seperti layangan putus ya, kalau kita analisa tidak jelas arahnya, kemudian banyaklah alasan-alasan itu untuk menunjukkan bahwa Demokrat memang saat ini seperti layangan putus. Kemudian dengan perkembangan politik yang ada, Anas Urbaningrum tetap pede mengikuti kompetisi ini karena melihat praktek-praktek para politisi itu. Anas Urbaningrum menganggap bahwa dirinya masih pede dan bisa berkompetisi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa. Kalau yakin, yang memutus kalau yakin, saya sendiri sebagai pihak saya yakin, ayo sumpah mubahalah kan gitu. Kan mudah. Mengapa mudah? Karena yang menyidik, yang menuntut, yang memutus, itu kan posisi sosialnya kan bersih nih, ya kan? Nah, yang disidik, yang dituntut, yang divonis, kan secara sosial, secara hukum kan kotor ya kan, salah. Yeah. Kalau orang yang kotor mengajak orang yang bersih, nah yang bersih kan dengan mudah kan, oke ayo siap kan, kira-kira begitu kan.